Hai, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Dina Esha. Oke, ini nge-record yang kedua kalinya. Tadi aku udah ngomong 6 menit, ternyata mic-nya nggak nyala. Oke, ulang lagi. Oke, pada video kali ini saya ingin buat segmen. Capek juga ngulangin yang dibilangin tadi ya. Buat segmen membahas mengenai hal-hal yang sederhana tapi sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sebagian orang beranggapan bahwasanya hal ini ya biasa aja sih, nggak mempunyai pengaruh apa-apa. Tapi ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwasanya hal ini ya berimpact gitu, mempunyai dampak gitu. Jadi saya buat segmen ini untuk membahas hal-hal sederhana tersebut. Jadi yang ingin saya bahas itu mengenai ini kayak tema sosial media gitulah ya, kayak yang bahas di temanya sosial media. Contohnya nih yang ingin saya bahas, kita kan sering tuh chattingan sama teman ataupun sama orang yang baru kita kenal gitu kan. Kayak contohnya teman kita kayak ngasih berita baru gitu kan, ataupun dia lagi cerita, ataupun dia kayak pingin menghibur kita buat lelucon gitu. Tapi ada orang yang responnya tuh ya udah, temennya dia ngomong panjang nih kan, terus respon si kawan yang dikirimin pesan tersebut atau teks tersebut lah, dia cuma bilang hahaha gitu. Atau misalnya dia temennya nanya udah ngomong panjang, oh iya ya, kayak gitu doang. Mungkin bagi sebagian orang ini tuh biasa aja. Ya udah sih, kan aku jawab yang aku tahu gitu ya. Aku iyain aja gitu kan. Tapi sebenarnya ini memiliki impact kepada lawan bicara kita. Karena aku sendiri itu kayak dapat cerita dari teman, ya dia mempunyai teman yang model kayak gini, kayak dia tuh mikirnya kenapa sih kok responnya gitu aja gitu. Kenapa responnya cuma sesederhana itu? Padahal kayak aku udah ngomong panjang lebar, aku udah kayak berusaha menghibur atau segala macam, tapi responnya tuh kayak dibilang cuek kali ya. Tapi sebenarnya mungkin orangnya nggak cuek gitu. Tapi karena kan di teks, di pesan itu tuh kita semua orang bisa mengartikannya itu secara berbeda-beda. Misalnya nih, kadang ada orang yang dia cerita ataupun gimana lah cerita menyampaikan informasi atau sebagainya. Temen ini responnya ini cuman kayak nanya nih, kamu udah ini belum V misalnya, namanya siapa lah gitu kan. Dia cuma jawab belum gitu doang. Ya mungkin bagi sebagian orang ya udah biasa aja, ya kan dia nanya aku udah siapa belum, ya belum gitu. Tapi bagi sebagian orang tuh kenapa dia nggak membubuhkan nama di belakangnya ataupun apa gitu, biar jadi kayak komunikasi itu lebih enak gitu kan. Tapi ya balik lagi, nggak semua orang berpikiran seperti itu. Tapi nggak ada salahnya dong nggak ada salahnya kita mempelajari hal-hal sederhana tersebut, karena supaya kita bisa lebih mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita bisa jadi lebih mudah untuk merespon ya cerita orang lain, merespon hal-hal yang disampaikan orang lain terhadap kita, dan hal tersebut bisa membuat kita menjadi lebih peka terhadap lingkungan kita, dan orang pun senang untuk ngobrol dengan kita, senang berteman dengan kita. Jadi nggak ada salahnya kita mempelajari hal-hal sederhana seperti itu. Mungkin sebagian orang berpikiran lebay banget sih, masa gitu aja dipermasalahin. Ya udah sih, kan aku nggak ngomong kasar, aku kan nggak ngomong yang kayak gimana-gimana gitu. Malah ada kadang yang contohnya tuh temannya nih nyampein informasi ataupun berita lah ke temennya yang satu lagi. Tapi temen yang satu lagi ini karena udah dia lihat berita tersebut, dia kayak udah nengok dah kayak gitu kan, udah lihat dah gitu. Padahal untuk ngejaga hati dia, mungkin dia udah excited kan nemuin berita itu, bahkan orang yang pertama yang dia pikirkan untuk ngasih tahu berita tersebut itu kamu gitu. Tapi respon kamu tuh kayak aku udah lihat kok gitu. Kenapa nggak? Oh iya dia kayak gini. Serius lah, ini berita baru gitu kan, atau kayak mana lah gitu kan. Pelajaran nih apa nih kayak gitu. Jadi berusaha untuk menghargai orang lain, bisa peka terhadap orang lain. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin hal sederhana tapi mempunyai makna atau impact yang besar kepada orang lain. Mungkin ya udah sih, ada juga yang berpikiran ya udah sih, kalau misalnya dia menganggap aku cuek, ya yang penting aslinya aku nggak cuek, ternyata terserah lah dia menganggap aku sombong atau enggak. Tapi ya gimana ya, karena kan kita hidup nih bisa saling membutuhkan. Tapi ketika kita mempunyai perwatakan yang seperti itu,
kita butuh sama orang lain tapi cara penyampaian kita nggak bagus, ya orang lain juga ya enggan lah ya mau merespon kita, karena kita pun responnya nggak baik terhadap orang gitu kan. Ya itu sih menurut saya tuh kayak itulah guna emoticon yang ada di aplikasi-aplikasi lah untuk kita berkomunikasi dengan teman kita. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang ingin kita ekspresikan, karena kan kalau misalnya kita di real life kita bisa menunjukkan raut wajah kita, mimik wajah kita, tapi kalau di chat itulah mungkin gunanya yang harus, makanya kalau ada tuh lebih baik kita gunakan gitu kan. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan bisa kita belajar sama-sama untuk lebih memperhatikan hal-hal yang kecil, karena nggak jarang loh kita bisa melukai perasaan seseorang itu dari hal-hal yang mungkin kita anggap itu biasa-biasa aja, tapi sebenarnya mempunyai dampak yang cukup luar biasa bagi orang atau lawan bicara kita tersebut. Oke, sampai ketemu di next video. Saya Dina SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.